Poultry Head Java Breeding Indonesia. Supaya tidak lama lagi, langsung nanti akan dipaparkan oleh beliau, oleh Bapak Teguh Prayitno, untuk mengupas tuntas bagaimana perkembangan IBP8 yang ada di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan waktu dan tempat kepada Bapak Teguh Prayitno. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Ini adalah kehormatan bagi saya di sini, mungkin bisa sharing pengalaman kami tentang virus yang bukan hal yang baru lagi. Ini karena virus cukup lama ya, sudah lebih dari 20 tahun ada di Asia. Dan saya pengen mungkin dalam hal ini menyampaikan bahwa ada konsep-konsep vaksinasi yang selama ini kita pakai, tapi ada plus minusnya, di mana kita cara untuk mengendalikan virus IB ini penting sekali. Kita juga harus mengetahui tentang virus ini ya. Jadi presentasi saya ini ada 4 poin ya. Jadi saya akan masuk dengan virus dengan penyakit IB di unggas. Terus kemudian juga ada muncul yang namanya virus IBQX, asalnya dari tahun 96 dari China, tapi sudah lama, artinya ada di Asia maupun di Eropa. Kemudian kita ada program vaksin yang sudah diterapkan di lapangan sudah dari tahun ke tahun. Ini menggunakan satu sistem, konsep protector type ini. Saya akan jelaskan apa artinya, terus apakah ada efeknya. Terus kemudian yang terakhir, kalau kita mau tuntaskan virus ini ya, kita harus menggunakan vaksin yang lebih cocok, lebih sesuai ya di lapangan. Jadi virus IB ini kita mungkin sejak COVID sudah tahu bahwa ini adalah virus corona. Corona ada alpha, beta, gamma, dan delta. Ini setiap sistem atau hewan atau manusia itu mempunyai populasi coronavirus ya. Jadi kita bilang lihat ada babi, kucing, anjing, ayam, kalkun dan seterusnya. Di human aja ada 4 ya, plus SARS-CoV-2 ini jadi 5. Jadi kita sudah ada 5 virus coronavirus di manusia yang sudah endemik ya. Jadi ini bukan hal yang baru, tapi coronavirus ini virusnya nyeleneh ya. Sangat nyeleneh, kenapa? Karena virus ini adalah, nanti saya akan jelaskan, adalah single-stranded positive sense RNA. Jadi artinya saat bereplikasi, dia menggunakan satu sistem yang mudah sekali virus ini akan bermutasi. Ya. Kemudian sangat pendek, ini life cycle-nya, sangat menular, jadi cepat sekali, dalam 18 jam itu sudah sampai ke organ reproduksi, jadi ini cepat sekali. Terus kemudian dari patogenitasnya itu ada banyak tropisme. Tropisme itu adalah gejala ya, jadi ada yang IB gejala penafasan, IB gejala penurunan produksi, ada yang ke ginjal, ada. Jadi ini istilahnya tropisme ini ya. Terus kemudian replikasi virus ini sangat-sangat error prone. Error prone itu adalah sangat terjadi mutasi. Nah, virus IB di lapangan tidak ada yang 100% sama. Walaupun dari satu lokasi itu pasti ada perbedaan karena proses replikasi virus ini sangat-sangat banyak kesalahan saat direplikasinya. Terus kemudian ini menyangkut semua unggas, jenis unggas ya, ayam ya, bukan bebek dan lain sebagainya. Jadi benar-benar ayam, dan antara strain cross protection-nya itu sangat-sangat rendah. Nah, kalau kita bicara tadi waktu inkubasinya sangat pendek. Nah, ini kita harus mengerti nanti. Ini ada kaitan dengan virus ND atau vaksin ND juga ya. Jadi karena kedua virus itu akan menempel pada reseptor yang sama ya. AI, ND, IB itu semua reseptornya sama ya. Jadi nanti yang mana yang menang dulu, biasanya virus IB yang menang. ND bisa kalah. ND dari vaksinnya bisa kalah, akhirnya kita kena ND ya. Jadi ini perlu nanti saya sampaikan. Infeksi di ayam kecil di DOC
itu shadingnya lebih panjang. Ya, kalau dia kena di DOC, dia bisa sampai 21-25 hari shadingnya ya dari saluran pernafasan. Tapi kalau dari ayamnya sudah tua, makin tua, shadingnya makin pendek ya. Jadi kita tahu bahwa kalau kita kena COVID, biasanya kita 10 hari ya sakitnya, 5 hari puncaknya, 5 hari turun, 10 hari berhenti ya. Jadi ini sama ya. Jadi cuman shadingnya ini kalau dikenanya di DOC, ayam kecil itu lebih lama ya. Jadi penting kita protek sedini mungkin ya. Kemudian kalau kita bicara breeding, karena saya juga tanggung jawab di breeding, kita tidak ada vertical transmitted dari telur lewat embrio ke anak ayam. Ini semuanya adalah hatchery cross kontaminasi ya, jadi di situ. Terus kemudian timing seperti tadi COVID 5 hari itu puncaknya. Puncaknya shading itu di 5 hari post infeksi ya. Jadi percuma kalau kita lihat sudah ada penurunan produksi itu sudah lewat. Masalahnya itu gejala respirasinya. Jadi kalau pas ada respirasi, itu yang kita harus cek, harus isolasi virus. Virusnya gampang dimusnahkan, semua virus juga gampang musnahkan, ini namanya RNA virus, kena disinfektan mati. Tapi susahnya juga dikontrol di lapangan agak susah. Nah, ini adalah virus ini, IB ini dia menyebabkan penyakit multisistem dengan adanya immunosuppression ya. Jadi di mana dia tentunya masuk karena terinhalasi, dia nempel pada reseptor alpha 23 link sialic acid reseptor. Ini adalah untuk AI, ND dan IB semua sama ya. Terus dia masuk ke organ reproduksi, terus kemudian dia akan masuk dengan sel-sel imunitas yang ada di paru-paru, terus dia nyebar, ada ke gut, ada ke organ reproduksi, terus kemudian di sekat tonsil kita bisa temukan lama, tapi pada intinya ke arah urinary tract ini sama nanti kita khususnya untuk IBQX kita lihat adanya gejala gagal ginjal ya, jadi infeksi ginjal ya. Jadi ini tipikal buat virus ini. Tapi tentunya kita juga ada di organ reproduksi itu juga sangat terganggu ya dengan virus IB ini. Apalagi kalau kita di male, kalau di jantan, breeder, itu jantan bisa menular dengan semen ke betinanya juga ya. Jadi kita harus mengetahui itu. Jadi ini bukan penyakit untuk ayam petelur aja atau ayam betina, tapi juga ayam jantan ini juga bisa terjadi infertility ya. Nah, ini memang saya harus masuk di sini karena memang pada intinya virus RNA ini ada 6 gene kelompok ya. Sebenarnya ini satu non-structural protein, terus ada spike protein, ya ini spike proteinnya di permukaannya. Terus ada yang namanya structural protein sama accessories protein. Fungsinya itu beda-beda ya. 2/3 dari virus ini adalah OAR1A dan B. Ya, ini yang kita mungkin dari COVID tahu, open reading frame 1A dan B itu adalah protein yang untuk mereplikasi si virus ini. Termasuk adalah untuk menekan interferon. Interferon adalah respon imunitas ayam pertama terhadap virus. Itu ditekan sama virus ini ya. Kemudian spike protein ini adalah virus menempel pada reseptor, dia menggunakan spike protein ini. Dan ini sangat bervariasi ya. Terus kemudian accessory protein ini kecil-kecil di sini tapi penting sekali ya. Karena dia itu adalah melarikan diri virus yang termutasi ini dari tekanan imunitas. Jadi sangat kompleks dan virusnya sangat besar, 27,6 perbanding virus ND 14 ya. Ini 27, 2 kali lipatnya. Ini virus salah satu yang terbesar di alam ya. Ini strukturnya sama semua ya, ORF1AB, spike, terus kemudian ini adalah structural protein, sama di antaranya ada accessory protein. Dan ini saya coba contohin ya, kami lakukan whole genome sequencing kayak gini dari tahun 2001 sampai 2022, walaupun lokasinya sama, virusnya tidak ada yang 99% mirip. Semuanya itu adalah 93, 95, ini lokasi yang sama ya. Tapi
beda sekali ini. Jadi virus ini sekali dia bereplikasi, dia akan bermutasi ya. Jadi ini kita harus tahu betapa susahnya kita melakukan kontrol dari virus ini. Nah, dia larinya gini, mungkin nggak perlu saya jelasin. Nah, yang perlu saya jelasin kenapa dia komplikasi, karena dia ada dua replikasi ya. Satu, dia melakukan continuous minor strand synthesis, dia produksi genomnya. Jadi dari genom yang virus masuk dari sini, dia akan bikin satu kopi untuk jadi virus baru. Nah, this continuous minor strand synthesis ini, dia memproduksi protein ya, protein dan dia akan bikin virus baru ya. Jadi dua ini itu nggak sesuai, karena yang satu dia pada intinya adalah positive strand, dia harus jadi negative strand, jadi positive strand lagi, atau dia langsung jadi satu kopi direplikasi jadi positive strand. Jadi sangat complicated, tapi saya cuma mau menyampaikan bahwa tidak ada satu virus IB pun dimanapun itu plek 100% sama, selalu ada bervariasi. Kalau 5, 6, 7, 8% itu normal bagi virus IB ya di lapangan. Nah, kalau kita sekarang bicara apa yang kita bisa lakukan, kita selama ini kan belajar adanya istilahnya serotipe, patotipe, pretotype, terus yang terakhir kita bisa klasifikasi dengan PCR sequencing ya. Jadi kita melakukan genotyping ya. Jadi kalau kita bicara serotype, ini memang umum kita pakai. Kita tes ELISA atau tes HI kita pakai serotyping, tapi percuma. Kita juga nggak bisa matching karena vaksinnya terbatas ya. Jadi kita nggak bisa cocokin. Kalau kita bicara pathotype, saya lihat oh ini broiler kena IB mati karena ginjalnya bengkak. Oh ini adalah IB yang menyebabkan nefropatogenik pada si ayam itu sehingga mati, tapi kan juga tidak membantu ya. Jadi artinya muncullah konsep ini dari tahun 90-an dari satu pakar IB namanya Jane Cook. Dia lahir tahun 1939, bisa kita lihat berapa tuanya dia sudah dengan konsep ini. Dia bilang kita menggunakan dua live vaksin yang berbeda. Satu strain Massachusetts, satu strain varian, bedanya 2 minggu. Kita bisa meningkatkan cross proteksi terhadap virus IB yang di lapangan yang tidak ada, kita tidak punya senjatanya. Jadi kita bisa pakai konsep itu ya. Jadi matching ada dua strain vaksin yang berbeda, tapi kita bisa dapat cross protection atau harapannya bisa dapat cross protection. Maaf. Jadi sekali lagi virus IB pada intinya ada 6 gene ya. Kelompok ini bukan gene, ini 6 kelompok gene-nya, di mana yang nomor 2 ini adalah spike protein. Ini yang menentukan serotype ya, serotipenya. Jadi kalau di sini virusnya gene-nya itu duanya ini ada biru, terus kuning, hijau dan pink, ini ada berapa variasi virusnya ya. Jadi kita bisa lihat seperti itu. Menentukan serotyping itu seperti itu ya. Tapi kalau kita sekarang tetap spike proteinnya ini misalnya ini IB Massachusetts misalnya, tapi terjadi mutasi di sini, terjadi mutasi di mana-mana, ini tetap adalah IB virus Massachusetts, tapi tropismenya bisa berbeda, terus kemudian protektivitasnya bisa berbeda, patogenisitasnya bisa berbeda ya. Jadi kita harus memahami kita punya populasi virus yang spike proteinnya biru Massachusetts, tapi cara kerjanya atau patogenisitasnya beda, tropisme di selnya juga beda, dan ini akan luput dari proteksi vaksin ya. Jadi kita bisa melihat ini dan kita mungkin harus cari solusi di sini ya. Ini adalah ya bukan yang terupdate ya, tapi saya menunjukkan ini sebenarnya virus IB dari Amerika asalnya di Massachusetts tahun 41 sampai 2002 ini ditemukan banyak varian, tapi juga akhirnya juga nggak diteruskan ya. Banyak sekali di setiap daerah ada varian yang lebih unggul di situ ya. Tapi ya pada intinya di Amerika di awal
40-an, 50-an, 60-an, terus kemudian ke Eropa, terus ke Asia ini baru di tahun 96 kita bisa lihat virus IBQX pertama itu adalah dari China. Dan ini ada 2 paper yang selalu meningkatkan kembali terbentuknya generasi virus-virus varian yang baru itu karena adanya perbedaan di spike proteinnya. Ada asam amino, posisi asam amino yang berubah, dan itu pada intinya terkait dengan penggunaan live IB vaksin yang berlebihan. Ya. Jadi kita lihat peternak ada setiap 4 minggu vaksin NDIB gitu. Itu akan terjadi banyak sekali bermutasi di situ ya, dan banyak sekali varian ya di situ. Nah ini sistem genotyping dari paper ini dari Itali, Falastro. Nah, dia bilang ini ada 6 genotype, 1 sampai 6, tapi di genotype 1 ini, lineage ini, sublineage ini ada 27. Ini sebenarnya ini masih berdebat, karena ini paper yang sudah di counter juga dari China juga, itu lebih banyak lagi. Nah, kita fokus pada GI lineage ini, yang 19, ini adalah turunan dari IBQX yang ditemukan di China di tahun 1996 ya. Nah, kita lihat sekarang apa yang terjadi di Indonesia ya. Ini dari tim lapangan. Kami cek antara 2020 dan 2023, kita temukan dari Medan sampai dari Sidrap sampai Palu sampai di Jawa Timur, Jawa Tengah. Terus kita lihat ada total isolat yang kita ambil. Terus kemudian di mana adalah 80% adalah positif IBQX, genetic lineage 19, terus genetic lineage 1 itu Massachusetts, genetic lineage 13 itu adalah 91B, 491 atau 793B ya. Ini ada, nanti saya jelasin ini dari mana aslinya ya. Jadi kalau kita lihat ini virus ini yang kita kumpulin misalnya ya, terus kita lihat banyak sekali Massachusetts strain ya. Ini sama dengan M41, ini aslinya Massachusetts strain dari Amerika Serikat ya. Jadi artinya kalau kita lihat ini cabangnya pendek-pendek dan dia branch out, dia turunannya dari vaksin, artinya yang terisolasi di sini adalah virus dari vaksin ya. Jadi kita bisa bilang, oh ini ada IB41 di lapangan. M41, ya pastilah karena kita menggunakan vaksin IB Massachusetts ya. Nah ini 793B ya, kita juga temukan tapi nggak banyak ya memang. Ini kebetulan di Sukabumi dan juga di Jawa Timur. Dan kita lihat terhadap aslinya itu 95%. Artinya ini kembali lagi, ini juga kebetulan mungkin dari vaksin. Kita tahu ada berapa vaksin jenis yang mengandung strain 793B ini ya. Ada 3-4 strain dan kita tahu yang kita lihat itu ada depresi tinggi. Kita nggak tahu apakah ini penyebabnya, tapi yang kita terisolasi adalah virus yang mirip vaksin ya. Kita juga harus hati-hati di sini. Tapi yang paling besar ini kelompok QX ini banyak sekali ya, dari kita 80% virus-virus yang kita isolasi dari IB itu adalah QX di Indonesia ya. Ya, jadi banyak sekali kita lihat seperti ini. Terus kalau kita bicara turunannya, kalau bilang ini aslinya kan memang ada di sini ya. Ini 96. Ini aslinya yang dari China. Ini artinya bukan turunan dari, karena juga bukan vaksin yang ada di Indonesia. Ini benar-benar adalah residen ada di Indonesia. Nah, kalau kita bicara kembali ke yang kita lihat soal IB, kita selalu asosiasinya adalah telur keriput, ada penurunan produksi, ada albumin encer, tapi ini kita nggak tentu lihat saat ini ya. Untuk virus IBQX ini, karena dia ini major isunya bukan di produksi telur ini, tapi dia di oviduct. Sebenarnya oviduct tapi juga lebih awal. Dan juga di ginjal ya. Jadi artinya gejala ini sebenarnya sudah out of date ya. Ini gambar-gambar ini saya ambil dari breeder kita ya. Ini kena tahun 2001 ya. Kita bisa lihat masih ada muncul gitu.
2006 ke atas, saya nggak pernah lihat lagi ini seperti ini ya. Nah, ini bisa berlaku untuk ayam layer, tapi juga untuk breeder. Saya ambil dari breeder, kenapa? Lebih gampang buat saya untuk jelasin breeder. Ini adalah pertumbuhan mingguan pada penambahan BW, body weight per minggu di ayam breeder, di mana critical point-nya adalah di 15 minggu. Ini untuk layer maupun di breeder sama, 15 minggu, walaupun breeder itu akan bertelur mulai di 26 minggu, tapi 15 minggu ini itu adalah titik ini pentingnya di ayam jenis yang memproduksi telur ya, mau breeder maupun layer. Karena di sini organ reproduksi ini akan terbentuk. Ini puncak BWG-nya itu paling tinggi karena terbentuknya organ reproduksi ya. Sampai kalau di breeder 15 sampai 20 minggu itu adalah oviduct, 20 sampai 23 minggu itu habis di cahaya dikasih sinar itu muncul folikelnya, dia akan matang ya. Jadi di sini kelihatan peningkatan BW per minggunya tinggi sekali, terus habis itu dia turun dan di situ akan produksi. Di layer komersial sama ya. Cuma layer komersial dia mulainya lebih awal karena cadangan lemaknya ini juga lebih awal, dia paralel. Kalau di breeder dia organ reproduksi dulu, baru dia memberikan cadangan lemak ya. Jadi penting kita mengetahui ini. Jadi crucialnya ini adalah di 15 minggu. Setelah 15 minggu ini juga ada perubahan imunitas juga. Jadi ayam yang tadinya merespon vaksin dengan T-cell dan B-cell, jadi antibody dan cellular immunity, dia akan switch. Kalau di usia produksi, dia imunitasnya bukan T-cell cellular immunity lagi, tapi adalah innate immunity, jadi inflamasi, radang ya. Jadi itu yang kita harus tahu ya. Jadi dia itu secara genetik, ayam itu berubah dari di usia 15 ini ke sini itu imunitasnya juga berubah. Ini yang kita lihat di breeder ya, misalnya semuanya nggak bisa puncak, ada satu kandang, dia berhenti di 50% produksi ya. Titer IB kita cek, oh ini 12.000, wah ini ada infeksi, tapi ya kita tahu ini sudah kena IBQX dan produksi nggak bisa naik ya. Nah ini foto-foto breeder, jadi sebelum teman-teman di sini mungkin dari layer mengalami di kasus-kasus gini, cystic oviduct seperti ini, di breeder masif kita tahun 2003, 2005 ini mengalami seperti ini ya. Karena memang virusnya beda ya. Jadi ini yang kita bilang kayak penguin atau kayak bebek itik dia berdiri terus kemudian ada oviduct yang isinya cairan yang cukup banyak ya. Ini saya kebetulan dari Vietnam yang terakhir ini kita bisa lihat berapa ya. Dua kali udah ya. Pencet. 2 kali. Ya. Ini berapa ini air yang di dalam itu ya. Bisa kita hitung bisa sampai 2 liter itu di dalam itu ya, di oviduct-nya ya. Ya. Ini seperti ini ya. Jadi ini yang sudah berkurang saat ini di Indonesia, tapi karena yang pertama kita pakai vaksin killed ya, tapi terus sekarang kita pakai vaksin killed, tapi nggak optimal karena ini namanya virus corona, dia butuh live vaksin juga ya. Jadi kita butuh ada vaksin yang untuk mencegah infeksi. Ya. Next. Ya. Yang kedua yang kita ngalamin, semua vlog yang menunjukkan tadi cystic oviduct ini dia ada gejala lumpuh ya. Gejala lumpuh seperti ini, dan ini adalah kebetulan saya bicara sama Wim Landman dari Deventer dari Belanda tahun 2014. Dia bilang kamu bisa stimulasi gejala-gejala ini dengan campur Mycoplasma synoviae plus salah satu virus IB ya. Ini misalnya dengan ini dicampur dengan bisa 21%. Dengan virus varian dari Belanda dengan Mycoplasma synoviae bisa 33%. Ini strain Massachusetts ya ada di vaksin,
plus Mycoplasma synoviae ini bisa 55% itu muncul gejala ini. Dan yang ayam yang menunjukkan gejala ini itu juga yang membentuk cystic oviduct tadi ya. Jadi ini adalah observasi di breeder. Jadi makanya kontrol IB itu bukan hanya dari vaksin IB tapi juga harus kontrol dari Mycoplasmanya ya. Jadi penting sekali. Nah ini gejala-gejala kita lihat di ayam breeder. Ini khas sekali. Ini banyak juga negara yang komplain seperti ini, tapi mereka nggak tahu. Mereka larinya ke Rio, kemana-mana. Ini sudah jelas. Kalau kita lihat ini arahnya ke Mycoplasma plus IB ya. Kemudian kelebihan di breeder kami ini, kami setiap minggu ada kontrol malam ya. Kita kontrol setiap malam, ada pasukan yang masuk, yang kontrol, coba mendengar ayamnya ada gejala respirasi nggak. Kita lihat 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu respirasi, ini warna-warni ini kandang ya. Jadi ada cukup tinggi ini 2 kandang ini, terus turun sampai 15 minggu, terus akhirnya hilang. Terus ayam masuk ke produksi. Kita anggap, oh ini sudah terkontrol. Kita berikan antibiotik, kita kontrol ventilasi, kita bisa ngurangin respirasinya masuk ke produksi, tapi habis itu muncul gejalanya. Dan di sini kita bisa lihat, ini titer ELISA-nya langsung naik ya. Kalau kita bicara biocheck ELISA, ini ada 2 ya. Kita bicara titer sebagai angka absolut, tapi juga ada yang namanya vaccination index. Vaccination index itu bisa dihitung. Kalau di bawah 400 itu artinya itu hasil dari vaksin. Kalau di atas ini sampai 800, 900 itu karena ada infeksi lapangan ya. Jadi ini yang kita bisa melakukan, dan kita lakukan isolasi PCR sequencing, kita dapat IBQX ya. Jadi ini yang kita lakukan, dan ini adalah vlognya di 8 minggu dia terkena di usia di sini awal ya, 5 minggu pertama, 4 minggu pertama. Terus ini dia muncul 10 minggu usia sudah muncul, 12, 16, terus 26 dia full blown dia muncul di situ ya. Jadi sebenarnya kalau kita buka ayam itu kita sudah tahu ini akan terjadi cystic oviduct ya. Kita nggak bisa elak lagi, dia sudah telat. Dia sudah kena di awal. Tadi di 4 minggu pertama, terus di sini kita cuma lihat, oh ini akan muncul, terus akhirnya terjadi seperti ini ya. Nah, terus kita coba lihat apakah virusnya secara patogenisitas sama ya. Kita ayam SPF kita kasih 10 pangkat 4,5. Ini ada berapa strain? Gejala klinis pada intinya muncul semua, tapi kematian ada 2 yang tinggi ya, strain ini sama strain ini, yang lainnya ada yang 0 gitu. Jadi nggak semua virus tuh sama gitu ya. Jadi kita harus tahu, tapi makanya kita harus gimana cara untuk ambilkan vaksin, kita harus memang menyesuaikan dengan virus-virus yang ada di lapangan, tapi nggak selalu kita mengalami kematian ya, tapi bisa diantaranya juga ya. Jadi karena ini memang jelas kita melakukan ini. Gejalanya di ayam kecil ini di 5 minggu post inokulasi, 7 hari, 10 hari itu semua larinya ke ginjal ya. Jadi yang kita lihat di layer itu cystic oviduct pada intinya adalah virus yang ganas yang mematikan karena dia merusak ginjal ya. Makanya di broiler ini lebih penting sebenarnya daripada bukan lebih penting, tapi sama pentingnya seperti ada di layer ya. Nah kalau saya coba kupas di publikasi, virus IBQX dibanding Massachusetts, ini adalah tissue tropismenya. IBQX ini bisa bereplikasi di banyak sekali organ ya, dibanding Massachusetts. Ya. Jadi kalau kita tahu seperti ini ya, kita bilang, oh ini nggak cocok jadikan vaksin untuk mencegah. Kita harus memang larinya ke sini. Ini adalah konsep yang selama ini dipakai. Ya kita tahu bahwa secara umum vaksin homolog itu lebih bagus, ya. Tapi apa tersedia atau tidak, ya ini hal yang lain ya. Kemudian vaksin dan virus lapangan sejauhnya itu harus dari protected type yang sama, ya. Kalau nggak ada, ya kita menggunakan 2 jenis vaksin yang dengan 2 jenis serotype yang berbeda, terus dikombinasi kita bisa mencegah
infeksi dalam tanda kutip ya, jadi bukan 100% tapi mungkin bisa 80% ya. Nah, terus kemudian yang ini yang secara umum di prototype konsep. Terus kita juga harus tahu bahwa virus yang kita pakai itu mendunia ya. Strain Massachusetts ini dari Amerika itu global karena dipakai di vaksin sejak tahun 60-an ya. Sampai sekarang kita pakai MA5, H120 dan itu kan semua sudah outdated ya, sudah, tapi ya tetap kita pakai ya. Terus ini 793B dari Eropa, ini nyebar kemana-mana juga ya, dengan adanya vaksin ya. Terus kemudian kebalikannya IBQX ini dia sampai Eropa di tahun 2000, sampai ke Timur Tengah, ke Afrika, tapi ada Q1 ini dari China, dia ke Brazil ya, dia ada, tapi kita belum temukan di Indonesia, mudah-mudahan juga enggak, tapi pada intinya ada yang nyebar karena vaksin, ada juga nyebar karena ini bukan vaksin tapi dengan unggas air ya, unggas liar dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi juga. Terus kemudian ada varian-varian di Amerika, di Eropa, Italia, terus juga kemudian varian 2 ini di Timur Tengah isinya semua IB varian 2 ini ya. Ini yang namanya genetic lineage 23 ini. Ini tidak ditemukan di sini, tapi kita sudah menggunakan vaksin juga untuk Arkansas, Delaware, dan lain sebagainya. Walaupun bukan live ya, tapi kita ngapain pakai vaksin dari Amerika yang nggak ada hubungannya dengan di Asia ya. Nah ini berapa paper yang selalu menyatakan sama. Di sini adalah proteksi, ya bisa 100%. Di sini adalah persentase homologi dari spike proteinnya. Jadi pada intinya semakin tinggi homologi di spike proteinnya, semakin tinggi juga proteksinya. Jadi ini jelas sekali paper ada berapa di sini, ini semua larinya ke sini. Nggak ada yang bilang dengan persentase rendah ini 30% ini bisa memberikan 100% proteksi, itu nggak ada. Jadi kita harus bicara homologi saat ini ya. Nah ini adalah dari Jacques David dari Deventer juga, beliau itu sekarang profesor di sana. Waktu dia melakukan ini IB ini dia belum profesor tapi sekarang dia sudah. Dia lihat ini adalah virus-virus IB di dunia ya. Kita ada kelompok 793B, ada ini Taiwan dan lain sebagainya. Terus ini ada QX. Yang paling menyebar di dunia ini adalah virus QX saat ini ya. Jadi dia itu kemana-mana makin lebar. Kalau 793B ini, karena ini terkait dengan adanya vaksin, jadi dia akan dikelompok di satu sisi aja, tapi yang lainnya ini nyebar kemana-mana ya. Ini akan jadi banyak sekali kita lihat. Ini adalah isolat yang terkarakterisasi dan ini secara genetik bisa dibikin tadi silsilah tadi, phylogenetic tree atau seperti ini. Nah, konsep yang kami tawarkan itu adalah sebenarnya menggunakan vaksin yang homolog ya. Perlukah kita ada varian baru di vaksin? Ya, tentunya ini terkait dengan virus yang beredar ya. Kalau misalnya minor kita nggak perlu, tapi kalau sudah maksimal seperti IBQX ini kita harus pikirkan gitu ya. Terus kemudian apakah ada strain-strain yang kita bisa kembangkan untuk ayam kecil gitu, karena memang virus IB ini lebih rentan di ayam kecil, khususnya di layer dan breeder, karena dia nanti akan menimbulkan false layer yang tadi ayam sudah masuk ke usia produksi tapi tidak berproduksi ya. Kemudian kita juga harus bicara program vaksin ya, dan program vaksin di ayam usia produksi ya. Apakah kita perlu live vaksin setiap 4 minggu? Ya, itu sudah keliru. Itu kaidahnya itu sudah keliru ya. Tapi kita menggunakan itu kombinasi dengan NDIB ya. NDIB kalau nggak ada kita pakai IB varian plus NDIB yang live digabung di usia 1 hari dan kita lupa bahwa virus ND maupun IB dari vaksin dia semua nempel pada reseptor yang sama. ND-nya ini akan kalah kemana-mana kalau kita menggunakan 2 virus IB ya. Karena dia lebih cepat daripada ND, virus ND. Jadi vaksin kita, ND-nya akan kalah, kita bukan mati kena IB, tapi kena ND. Ya. Jadi
yang seperti ini, kita hanya bisa menggunakan vaksin NDIB yang kombinasi yang sudah disiapkan oleh produsen. Tidak boleh ditambah-tambah overload dengan IB-IB yang lain gitu. Kalau enggak, ND-nya kalah. Ya. Nah, mungkin nanti kalau ada pertanyaan khusus di sini banyak tim dari kami bisa menjelaskan. Intinya kita kembangkan vaksin yang lebih safe, lebih aman, stabil, dan imunogenik. Penting imunogenik ya. Jadi kalau saya titernya terlalu tinggi, misalnya idealnya 10 pangkat 3,5, kombinasi dengan virus ND 10 pangkat 6,5, ND-nya kalah. Vaksinnya itu ND nggak bakal ini. Jadi kita harus rendahkan titer IB-nya, tapi tetap imunogenik ya. Nanti saya bisa jelaskan seperti ini. Kita base virusnya dari Indonesia 2017 ini adalah modified live IB virus dan dia menimbulkan proteksi di saluran pernafasan bagian atas. Nah ini yang saya mau bicara, ini adalah yang biru ini adalah proteksi ya, yang merah ini adalah imunogenisitas ya. Jadi kalau saya turunkan titernya ke 10 pangkat 1,5, saya tetap bisa dapat proteksi, tapi titernya bukan imunogenik ya. Dia ini kalau kita bicara imunogenik, kita lihat namanya virus neutralization test. Kalau protektif, tanda kutip kita selalu bilang harus 2 ke atas ya. Ini 0,9. Kalau vaksin ini saya buat ini nggak bakal lolos di Vaksindo karena threshold kita batasnya adalah titer 2. Tapi kalau kita uji ternyata protektif ya. Nah, ini 2 pangkat 10 pangkat 2. Ini sama. Tapi kalau kita naikin ke 10 pangkat 3,5, virus dalam vaksin per dosnya ini dia bisa 2,4. Ini adalah vaksin yang single mengandungnya ini, tapi kalau kita kombinasikan dengan ND, kita nggak bisa pakai ini. ND-nya mau dibawa kemana? 10 pangkat 8, nggak bisa. Ya. Jadi kita harus main di sini. Gitu. Jadi ini adalah ilmiah dan art ya, kita harus melakukan itu. Jadi nggak semudah itu, ND dan IB dicampur udah jadi vaksin. Ya, ini kita harus mengetahui ini. Jadi penting sekali ini teman-teman mengerti bahwa Vaksindo itu bagian dari grup besar yang kita punya ayam sendiri dan kita akan melakukan yang terbaik untuk grup kami sendiri ya. Nah, terus kemudian ini yang lakukan ciliastasis test ya. Kita ciliastasis scoring ini adalah kita ambil trachea, kita lihat ring-ring ini terus ada silianya, ada rambut-rambut kecilnya ya. Jadi kalau kita kasih scoring 0 itu artinya semua rambut ini bergerak. Kalau skor 1 itu 75% sampai 100% bergerak, skor 2 itu 50 sampai 75 bergerak, skor 3 itu cuma 25 sampai 50, terus skor 4 itu rambut-rambutnya sudah yang bergerak cuma 25%. Nah, kita bisa, ini program-program vaksin yang kita pakai dari lapangan, ya kita bisa lihat ini ada NDIB Live plus IB varian, terus di sini NDIB Live plus IB QX dan NDIB dan QX-nya sendiri kita campur, kita dapatnya sekitar skor 1 sampai 2, sementara yang lain itu 3 ya. Jadi artinya vaksin kita tuh lebih aman ya, lebih dalam hal ini. Program vaksin yang kita selalu lihat di lapangan ada 2, yang kita kombinasikan seperti ini yang hal baru. Ini yang alternatif yang sudah umum dipakai di lapangan. Tapi tentunya ya kita harus nanti bicara, saya nggak mau terlalu mendalam, tapi ini vaksin broiler semudah ini. Nggak ada di dunia itu vaksin segampang ini. Kita sudah nggak vaksin Gumboro, kita nggak vaksin IB, nggak vaksin ND lagi. Cuman ada 2 kali di day old sama di 12 hari. Ini untuk Indonesia ya, bukan untuk negara kayak Vietnam yang ayamnya kita panen besar. Dan kita vaksin yang kill pun kita adakan ada 3 strain, di mana kita punya 2 QX di dalamnya. Kemudian program vaksin untuk pada intinya untuk layer dan breeder dengan challenge yang tinggi, ya kita harus bicara memang di awal, memang harus ada live vaksinnya di sini. Terus di antara 2 sampai 3 minggu ini ada lagi, terus yang lainnya itu cuma control live dan kill saja.
sampai sekitar umur 20 minggu, 21 minggu. Kesananya kalau sudah terkontrol kita bisa kurangin, ya. Tapi kalau enggak ya kita bisa tambah kill vaksinnya. Tapi jangan main dengan live vaksin yang berlebihan dan apalagi yang bervariasi. Mungkin dari saya mau summarize seperti ini. Penting kontrol IB, biosecurity, cleaning, disinfection yang saya nggak jelaskan di sini, tapi ini nomor 1. Kemudian kita harus kontrol gejala respirasi. Masuklah kandang pada saat malam hari. Kita dengar, kita coba ada ayam respirasi, ambil swabnya, kirim ke lab. Ya, kami punya lab, kita akan diagnosa itu apa penyebab respirasinya. Menggunakan vaksin yang cocok, live dan kill. Jangan overload, jangan ditambah terlalu banyak vaksin live saat usia produksi, terus kemudian memang kita harus lakukan surveillance. Jadi setiap kali ayam ngorok, kirim ke lab ya. Jadi kami akan karakterisasi virus itu ya. Mungkin dari saya terima kasih. Waktunya memang mepet. Kami ada di booth ya, tim komplit. Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Terima kasih. Oke. Ya 491 itu mungkin ya saya bilangnya netral ya 793B ya. Jadi 793B ini saya bisa masuk ke Indonesia itu gara-gara vaksin IB 793B tadi ya. Jadi sebelumnya saya nggak pernah beredar di Indonesia, terus karena masalah itu saya dipanggil, saya jelasin, terus akhirnya bisa gabung dengan Java Group itu karena strain itu ya. Cuman saya temukan bahwa kita selama ini pakai 793B ini tidak bisa mencegah adanya cystic COVID DAC. Itu yang pertama. Ya. Terus kita pakai vaksin IBQX, ada 2 produsen saat ini yang memproduksi itu. Mereka menggunakan strain D388 dari Belanda, ya, dari Deventer. Itu dari tahun 2000. Ya. 2000. Jadi saya nggak tahu, memang jedahnya sudah jauh dari IBQX yang di sini. Kita 23 tahun kemudian, dia masih pakai strain yang 23 tahun yang lalu ya. Jadi, tapi kalau kita coba di usia 1 hari, salah satu strain itu bisa. Kita bisa 1 hari booster di 9 minggu. Ya, jadi 2 kali. Ya, itu bisa mencegah kayak gitu. Tapi penting kita harus kontrol mikoplasma. Kalau Pak Ketut nggak bisa kontrol mikoplasma Synovial, nggak bisa. Breeder itu langsung, kita mungkin juga bisa, tadi gejalanya seperti lumpuh dan lain sebagainya itu ada ya. Jadi kayak sininya swollen hook joint dan lain sebagainya. Itu larinya ke sana. Jadi kita harus memang kontrol. Terus yang kedua, saat brooding 10 hari itu ya kita memang kontrol respirasinya ya. Kalau dia ada muncul di situ, kayak yang tadi saya tunjuk 4 minggu pertama ada yang masuk, 2 minggu itu tinggi sekali, dia sudah cukup untuk menimbulkan tadi adanya kasus-kasus cystic COVID DAC ya. Ditambah mikoplasma tadi ya. Jadi memang kita harus mulai kalau sudah kena cystic COVID DAC kita nggak bisa isolasi virus lagi, itu sudah telat. Itu benar-benar saat dia respirasi ya. 1 minggu jendelanya kita bisa isolasi virus ya. Jadi kalau mungkin nanti kalau mau check in atau apa mungkin minta teman-teman ambil swab aja, kita bisa ini ya. Mungkin dari saya gitu ya. Mungkin terima kasih.